Anda. Kemudian, kenapa tidak dimusyawarahkan? Di mute terus. Belum selesai ngomong. Kenapa tidak dimusyawarahkan di belakang layar, dapat kesepakatan baru diumumkan? Karena pertama, aku yang menggalakkan dari setiap komal-komal ketika kejadian banjir, aku yang menggalakkan ke komal-komal, mari tegakkan hari mualaf sedunia. Aku yang paling keras. Kenapa banyak permasalahannya? Ya terus kalau kami tidak ikut, apa masalah Blender? Loh, tidak. Sekarang begini, apa masalah, kasih alasannya apa? Kan udah jawab sama Nandar. Udah dijawab. Alasannya Aku konfirmasi ya, Bang. Dalilnya, bentar, Nandar. Dalilnya adalah kalau kita merasa segala sesuatu itu syubhat, dalilnya perintahnya tinggalkan. Kami tinggalkan. Apa masalah dengan kamu? Iya tadi oke. Kalau misalkan suka tidak suka, apakah harus perlu diumumkan? Ini bukan suka dan tidak suka. Iya. Ini masalah pilihan. Pilihan. Nggak perlu diumumkan. Apa masalah dengan kau, Blender? Diumumkan. Iya, masalahnya buat kau apa kalau kami tidak ikut? Islam nggak ada masalah. Maunya lalu kenapa kau bahas Mesia? Kau bilang diumumkan. Tante Mika menyilap uangnya Matius 750. Masalahnya diumumkan. Iya, kalau Nandar mengumumkan, apa masalah buat kau? Iya, masalahnya di mana? Jawab tentang dia. Okay, apa kata Nandar? Nandar baik. bilang begini loh. Kata si Nandar, aku sudah siap dibenci sama semua orang untuk menyatakan sikap tidak ikut. Nah, sekarang masalahnya buat kau apa? Ya kalau siap dibenci, udah dibenci aja lah, ngapain panas? Ya udah, berarti kau benci sama Nandar. Ya iyalah, kalau kalian memang siap dibenci. Udah, berarti bukan masalah kami lagi. Aja. Berarti kau yang bermasalah. Oke. Udah tahu ya teman-teman ya. Berarti bukan kami yang bermasalah dengan Blender. Blender yang membenci Nandar dan saya karena nggak ikut. Ya sudah, berarti kami udah tahu. Alhamdulillah kita tahu. Oke, teman-teman, kalian mau membenci kami itu bukan urusan kami. Karena kalau kita membenci itu masalah pada diri kita. Kalau kita membenci orang itu masalah pada diri kita. Tapi kalau orang benci kita, ya orang itu yang bermasalah. Yang penting kami tidak benci kau. Alasan mengkick pun kami sudah kasih tahu. Yang mengkick pun bukan saya dan Nandar. Mesiah nama akunnya. Dia adalah salah satu moderator di sana. Adakah kalian mengatakan setelah Diki mengatakan, adakah mengatakan Bang Blender mohon maaf? Saya sudah minta maaf. Di mana? Sudah saya ada. Minta maaf. Ada. Hari itu saya minta maaf. Kau tengok di YouTubeku. Hari itu aku langsung minta maaf. Kalau nggak perlu juga maaf di depan orang, kalau perlu juga. Berarti apa? Kau menghargai aku. Kau nggak menghargai aku. Kau tanya, apa alasan aku harus menghargai kau? Ya udah, aku menghargai kau. Apa? Ya sudah, kau alasan baca kali aku tak masalah. Tidak masalah. Kau tidak menghargai aku. Kau harusnya naikkan aku. Kenapa kau nggak menghargai aku? Ketika kau nggak menghargai aku juga menghargai kau. Kenapa? Kalau memang kau punya adab, gini. Kalau memang kau punya adab, bos, punya adab. Dengar dulu aku. Adab seperti apa yang kau maksud? Aku sudah minta maaf. Kenapa aku dipotong-potong? Kau juga motong kok. Kau juga motong. Udah. Ketika aku diturunkan, kalau ya kenapa dengan aku bisa kau sudah jawab, kau benci dengan Nandar. Udah, itu masalahnya. Kau diam. Kenapa kau diam? Jadi kau aja yang bicara. Jadi kenapa kau bicara? Aku bisa bicara sebentar. Jadi kau aja yang bicara. Jadi kau aja yang boleh bicara gitu. Kalau kami tidak boleh bicara. Kau buat di komat orang membicarakan saya dan Nandar. Kau tuduh Tante Mika menilap uang Matius 750.000. Betul nggak itu terjadi? Ada nggak datanya? Berarti kau yang jahat. Kau yang memfitnah. Kau yang peminat. Tunjukkan data kalau si Tante Mika menilap uang Matius. Adab kau. Jahat kau Blender. Kau yang memecah belah umat. Jahat kau Blender. Kami berpecah. Kalian yang memecah belah. Kenapa kau umumkan? Kau yang mecah. Bang Tuma dengan kami aman aja. Bang Tuma dengan kami aman aja. Kau yang adu domba. Kenapa? Aku sama Bang Tuma aman-aman aja kok. Masalah kau? Masalah denganmu apa? Kan udah kau jawab. Kau benci dengan kami. Oke, aku jawab ya. Kalau kau secara Islam tahu adab, ketika aku diturunkan kau panggil aku ke atas. Saling bermaafan. Kami tunggu kau kok. Kami tunggu. Bang Blender minta maaf ya. Karena Bang Blender berarti kau pengen dihargai. Kau aja yang pengen. Berarti kau pengen dimuliakan. Berarti kau yang pengen dimuliakan. Kau yang merasa sok, kau merasa pintar kau. Kau anggap aku merasa sampai kau mengatakan. Karena aku punya komal dengan ada jawaban kau. Ada jawaban kau mengatakan. Bukan aja Yonatan. Bukan aja. Udah nih, yuk kita turun aja. Udah kelihatan siapa yang benci teman-teman. Ini udah turun aja nih. Soalnya ini dasarnya bukan karena kebenaran. Ini dasarnya kebencian. Udah kita turun aja. Mohon maaf. Maaf ya semua ya. Sekarang sudah terdekat, baru sibuk untuk didiamkan. Aku hanya minta jangan api itu sudah dibakar baru dipanaskan. Enak aja. Jangan begitu. Itu saja. Jangan merasa kalian benar. Kan udah aku bilang, aku maksudku kalau misalkan seperti itu di belakang layar Islam memang itu tinggalkan perdebatan. Kalau seandainya sebelum diumumkan ada terjadi perdiskusian sebelum ini mencuat,
pasti tidak akan seperti ini. Pasti tidak akan seperti ini. Pasti. Tinggalkan perdebatan. Ada Bang Dio. Pasti. Mengambil kesimpulan. Sekarang begitu sudah mencuat, enak saja untuk meredamnya. Sedangkan alasan tadi belum jelas. Apa? Dalilnya tidak kuat. Apa alasan? Kasih aku alasan. Aku nggak perlu pengakuan. Nggak perlu aku pengakuan. Aku dalilku kuat. Dalilku kuat. Apa alasannya? Kasih aku alasan. Dalil tadi kita bicara. Dalil tidak kuat tadi. Terbantahkan dalil itu. Apa alasannya? Kenapa mereka menolak? Itu aja loh. Kok ngamuk-ngamuk? Kau kemana-mana, lapet kau. Kalau pakar gila, aku lebih gila. Mau sampai kapan pun main. Nggak urus aku. Aku punya cara sendiri, kau punya cara sendiri. Aneh kali kau. Kok aneh kali? Aku punya cara sendiri, kau punya sendiri. Begini loh, ya. Ketika api itu sudah menyulut, teman-teman ya. Itulah resiko. Itulah kita Islam cerdas. Kita punya akal kok. Sebelum kau mengambil tindakan, pikirkan ke belakang harinya. Dan aku kemarin bermusyawarah. Ketika aku mengatakan bermusyawarah, langsung di-mute. Aku mau mengatakan seharusnya bermusyawarah di belakang. Itu yang kuinginkan. Bermusyawarahlah di belakang dulu. Ambil kesepakatan. Ketika itu terjadi, pasti tidak akan ada perdebatan seperti ini. Itu mungkin yang dimaksudkan Nabi sesama Islam. Sekarang sudah masuk ke ranah publik. Aku hanya memperkuat mana yang hak, mana yang batil. Itu loh. Mana yang hak, mana yang batil. Itu aja. Jangan, itulah sombong. Nggak dianggap. Karena tadi kan nggak dianggap aku. Nggak dianggap, Bang. Salam. Itu loh yang Bang pertama. Blender, udah Bang Blender, udahlah, udah. Kita kan sama-sama Bang Blender. Yang kayak gini aku menyaksikan kemarin di Indonesia itu. Emang Uneripa pun udah minta maaf. Mungkin Bang Blender nggak tahu. Aku menyaksikan. Jadi udahlah, aku pikir kita malu lah sama yang lain. Nggak perlu kita begini. Begini loh, iya, janganlah, jangan begini loh. Bang Blender kan tahu paham. gimana gitu Bang Blender. Aku paling gampang aku mengontrol diri. Paling gampang aku mengontrol diri. Ketika ribut pun sama Oten, sama siapapun, paling gampang. Ketika lagi ngamuk-ngamuk, tiba-tiba ketawa. Paling mudah aku. Ya, udah gini aja paling Bang. Mudah aku. Tunggu dulu bang. Ini, gini loh bang. Masih ada rasa sakit hatiku. Sabar dulu bang. Aku jadi begini. Aku paling mudah loh mengontrol, membawa ketawa pun. Kayak ini contoh. Permasalahan ini semuanya gara-gara Oten Pukima nggak ada otak. Inilah dia permasalahannya. Gara-gara Oten Lapetnya juga. Ya, penyebab utamanya. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menuhankan manusia. Ini permasalahannya. Tetap juga Oten kita bantai. Cuman berpikir lagi nih, gini loh. Ketika aku menyerang mereka, menggaungkan, tiba-tiba menjatuhkan. Sekarang aku dilecehkan dan aku tidak pernah gentar. Cuman apa yang aku sampaikan, aku minta dalil aja. Kasih alasan. Ketika mereka tidak memberitahukan alasannya, yang pasti janganlah mereka umumkan gitu loh. Itu salah kah? Gini, sabar ya. Ketika mereka tidak bisa menunjukkan dalil yang kuat, alasan mereka menolak, janganlah mereka umumkan. Paham sampai di situ? Paham? Dari tadi aku meminta kasih aku dalil yang memperkuat agar Allah tidak murka ketika Kristen mengangkat anak, mengatakan Allah memiliki anak. Kasih aku dalil yang kuat agar Allah tidak murka. Agar Allah tidak murka. Ya, karena jelas Maryam. Kasih aku dalil yang kuat agar Allah tidak murka, yang membuat aku bisa ku terima. Paham sampai di sini ya? Sampai saat ini belum bisa. Kenapa kalau mereka tidak bisa menunjukkan dalil, kenapa mereka umumkan gitu loh? Itu loh. Ya, gini Bang Blender. Aku mau sampaikan bahwasanya beberapa hari yang lalu memang Uneripa pun udah membuat pernyataan minta maaf di room itu karena menurunkan Bang Blender. Dan itu sebenarnya bukan dia gitu loh. Artinya aku pikir sampai di sini loh. Udah nggak usah apa? Iya. Aku aku lain ya. Ini loh. Gini. Aku mau masuk Bang Blender, Bang Munawir sebentar. Aku mau masuk sebentar. Aku nih, let's say aku pengacaranya Bang Blender sekarang ya. Jadi keberatannya Bang Blender nih, kenapa teman-teman di sebelah itu kurang bijaksana, sudah mengupload video duluan. Maksudnya Bang Blender tuh musyawarahlah dulu di belakang. Tanya nih ustadznya satu-satu, Japri. Kenapa ustadz saya keberatan gitu? Udah diupload, baru panggil malamnya sama Bang Zuma, baru sekarang udah ribut, udah begini. Blender. Bukan begitu nggak Bang Blender? Yes.
Satu lagi begini, Betul nggak, Bang memang apa ya? Aku hal-hal begini tuh aku udah dari dulu udah tahu. Enggak, karena udah selesai seperti itu. Yang disayangkan saya pun menyayangkan. Jadi orang pintar tuh banyak, Bang. Orang pintar banyak banget. Yang kurang orang jujur sama orang bijaksana. Ini yang kurang dua. Orang yang jujur mau mengakui kesalahan, ya, sama orang yang bijaksana tuh kurang. Orang pintar kita nggak kekurangan orang. Tapi sampai di situ. udah. Jadi gini Kak, kalau aku pribadi mungkin kakak sama aku belum saling mengenal juga. Mungkin kalau aku sama Bang Blender ini ya alhamdulillah mungkin udah cukup lama saling mengenal. Jadi setidaknya aku bagaimanapun dia udah tahu karakter. Ya banyak hal lah yang aku tahu dari Bang Blender ini gitu ya. Dan aku pun pernah satu room sampai ribut sama siapa, si Andi dulu ya Bang ya? Siapa? Di roomnya siapa dulu? Jadi aku sama Bang Blender ini ya apa ya? Udah saling mengenal lah intinya gitu. Jadi aku pikir juga kalau misalkan ada kesalahpahaman di antara satu sama lain, memang ya langkah bijaknya mungkin kita lebih apa ya, lebih baik menyelesaikan ini internal, nggak baik juga di sini kan malu kita sama yang lain. Itu yang aku maksud. Karena nggak akan selesai kalau di sini gitu loh. Yang ada kita akan dipecah belah sama mereka. Bang Blender, halo, monitor Bang. Bang? Halo Bang Blender. Bentar Kak. Bang Blender. Bentar. Sabar lagi nelpon, sabar lagi. Iya, siap. Lagi telepon, lagi terima telepon. Siapa itu yang ngomong cari popularitas? Si Fasik, siapa itu yang ngomong cari popularitas? Iya, si Fasik. Orang fasik udah murtad, balik lagi Islam, terus ngomong koar-koar di tengah motong, apa itu? Nyari panggung dia. Jadi begini teman-teman ya. Ini masalah Rifa ya. Dia tadi mau cari selamat ketika mengatakan saya ngikut Bang Juma, saya ikut Nandar. Hei, yang pasti apa? Halo, apa itu? Ya, yang pasti loh, dong kasih kepastian. Saya ikut Nandar. Nggak usah dibahas lagi yang tadi. Oke, baik, udah. Baik, gini, ku kasih poin. Intinya adalah ini sudah mencuat, ya. Aku hanya ingin berikan alasan yang kuat, dalil yang kuat. Haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Dan saudaraku para pencinta Injil bahagia dan para pengikut Kristus yang setia. Bagaimana tanggapan kita semua setelah kita sama-sama mendengar, menyaksikan cuplikan video tadi? Nah, Bapak Ibu, mereka sampai detik ini masih cakar-cakaran sesama mereka mengenai penetapan tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf sedunia. Tiap bulan Desember Bapak Ibu, mereka yang mabuk ya. Kita yang pesta, mereka yang mabuk. Kita yang sukacita, mereka yang sakit Bapak Ibu. Mereka yang menangis ya. Kita yang sakit perut, mereka yang mencret Bapak Ibu. Kita yang sakit kepala, mereka yang meninggoy. Tiap bulan Desember ya. Dari zaman Bahlul sampai tahun 2025 ini menjelang 2026, tiap bulan Desember banyak sekali tingkah laku mereka. Nggak tahu apa yang membuat mereka seperti itu Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya Bang Pendi, apakah Bang Pendi waktu dulu masih beragama sana juga sama seperti mereka? Malu saya jawab Bapak Ibu. Benar ya. Malu saya menjawabnya. Dari zaman Bahlul pokoknya Bapak Ibu sampai detik ini, tiap bulan Desember mereka yang sangat sibuk mengenai perayaan Natal. Mereka yang sangat sibuk mengharam-haramkan Natal. Ibadah Natal tidak.
malah mengharamkan Natal. Saudara tahu begitu bencinya mereka terhadap orang Kristen, Bapak Ibu. Benci sekali mereka sama orang Kristen. Nah, pokoknya Bapak Ibu ya, kita melihat mereka hari-hari ini hilang sukacita. Bukan sukacita kita yang hilang, sukacita mereka yang hilang, Bapak Ibu. Karena banyak sekali pekerjaan yang mereka harus mereka kerjakan. Banyak sekali PR yang harus mereka kerjakan. Terutama sekali di bulan Desember, Bapak Ibu. Nah, kita harus lakukan apa, saudaraku? Ya, kita tetap seperti biasanya. Kalau dilarang merayakan Natal, ya kita viralkan di media sosial, Bapak Ibu. Ya, jangan laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan laporkan pemerintah. Nggak akan ditanggapi, saudaraku. Kita viralkan saja, saudara. Sudah beberapa kali ganti presiden, tetap juga masih sama seperti presiden pertama sampai detik ini, Bapak Ibu. Intoleran terus-terusan terjadi dari tahun ke tahun. Pergantian presiden tetap masih terjadi intoleran. Apalagi larangan ibadah, larangan Natal, larangan bangun rumah ibadah, Bapak Ibu. Itu terus-terusan terjadi. Kenapa? Karena orang-orang yang masih tinggal dalam kegelapan itu tidak bisa melihat terangnya Tuhan. Karena mata mereka belum tercelik dan belum dicelikkan, Bapak Ibu. Kapan mata mereka tercelik? Ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti saya. Begitu saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apapun yang terselubung dalam hati saya langsung tersingkap. Langsung disingkapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu. Baru saya tahu betapa dahsyat, betapa hebatnya Yesus. Betapa mulianya Tuhan Yesus. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Betapa baiknya Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Setelah saya percaya kepada Yesus. Jadi apapun yang terselubung dalam hati saya, dalam pikiran saya, selama 31 tahun, begitu saya percaya kepada Tuhan Yesus, langsung disingkapkan. Langsung hati saya terang. Makanya Yesus berkata, akulah terang dunia. Siapa saja yang berjalan di terangnya Tuhan, orang itu tidak akan terantuk. Orang itu tidak akan jatuh ke parit. Orang itu tidak akan jatuh ke jurang. Orang itu tidak akan terbawa arus seperti yang kita lihat pada Uni Ripa dan kawan-kawannya, Bapak Ibu. Nah, maka manusia ini butuh Yesus. Cuma orang-orang malu mengakuinya. Ya, mereka malu mengakui, Bapak Ibu. Sebenarnya mereka itu butuh Yesus. Maka kita jangan pernah kendor semangat kita. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Harus kita semangat dalam melayani Tuhan. Harus semangat dalam bersaksi. Harus semangat dalam memberitakan Injil. Mau dicemooh, mau dihina, mau dicaci maki, mau diolok-olok, Injil harus kita beritakan. Firman Tuhan harus kita beritakan. Bersaksi itu wajib kita lakukan. Bagi orang yang percaya, wajib bersaksi. Bagaimana kita terima Yesus? Kenapa kita harus terima Yesus? Bagaimana hidup kita sebelum terima Yesus? Dan bagaimana hidup kita setelah menerima Yesus HaMasyiah? Ini harus kita ceritakan. Dunia gemetar ketika mendengar kesaksian orang yang bertobat. Kuasa kegelapan gemetar ketika mendengar kesaksian orang yang bertobat. Agama-agama, Bapak Ibu, itu sangat ketakutan ketika mendengar kesaksian kita orang yang percaya kepada Yesus HaMasyiah. Maka kita harus gencar untuk bersaksi. Man huwa Yesua, siapa itu Yesus Kristus. Kalau bukan kita, siapa lagi? Maka kita harus bersaksi man huwa Yesua kepada dunia. Agar orang-orang dunia bisa datang kepada Yesus supaya mereka diselamatkan. Sebagaimana kita yang sudah diselamatkan, mari keselamatan yang ada pada kita, kita bagikan kepada dunia ini. Kita berikan kepada dunia ini. Kita ceritakan kepada dunia ini. Kita kabarkan kepada dunia ini. Agar dunia tahu siapa pribadi Yesus Kristus yang mereka olok-olok, yang mereka hina, yang mereka tertawakan selama ini. Kenapa mereka hina? Kenapa mereka tertawakan? Kenapa mereka olok-olok? Karena hati mereka masih berada di dalam kegelapan. Hidup mereka, Bapak Ibu, hidup orang dunia.
Bukan hidup orang percaya. Hidup orang dunia ya tentu ketika melihat pribadi Yesus Kristus, mereka akan mengolok-ngolok karena bagi mereka tidak mungkin Tuhan itu kelihatan. Tidak mungkin Tuhan itu dilahirkan. Tidak mungkin Tuhan itu mati di atas kayu salib. Tidak mungkin Tuhan itu bogono, Tuhan itu begini. Tidak mungkin Tuhan itu hadir di tengah-tengah manusia. Jadi mereka selama ini berpikir tentang tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Akhirnya Bapak Ibu, yang benar-benar real di depan mata tidak bisa mereka lihat. Dikarenakan masih berada di dalam kegelapan. Belum datang kepada terangnya Tuhan. Kalau saya Bapak Ibu puji Tuhan. Minad dhulumati ilan nur. Saya sudah dibawa oleh Tuhan dari gelap kepada terang. Yaitu Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Nah ini dia saudaraku. Kita lihat orang-orang dunia. Mereka sibuk cakar-cakaran mengenai hari mu'alaf di mana sudah ditetapkan katanya tanggal 25 Desember kemarin. Cakar-cakaran sesama mereka Bapak Ibu. Ya, yang mereka tidak lakukan, yang mereka tidak imani, akhirnya mereka cakar-cakaran. Lalu mereka tuduh bahwa terjadi perbantah-bantahan di tengah-tengah umat Kristen. Orang Kristen tidak pernah berbantah-bantahan. Karena orang Kristen tahu di seluruh dunia bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Di seluruh dunia. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak tahu. Tidak ada satupun orang Kristen yang tidak yakin. Dan tidak ada satupun orang Kristen yang tidak mengimani bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Semua orang Kristen mengakui kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Nah ini Bapak Ibu yang ditakuti oleh dunia. Kuasa kegelapan takut kita mengabarkan tentang Yesus. Mereka sangat takut. Makanya mereka berusaha sekuat tenaga supaya kita tidak memberitakan tentang Yeshua HaMashiach. Ini yang mereka kerjakan dan mereka lakukan hari-hari ini. Jadi kita jangan pernah mundur untuk memberitakan Injil. Terus semangat, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Terima kasih. Kiranya video ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya, bisa memberikan motivasi kepada kita semuanya, dan pesan saya terus berjaga-jaga dan tetap berada di atas fondasi iman yang benar. Terima kasih. Shalom alaikum bishim HaMashiach. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Pertadin. Terima kasih.